Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaban terhormat Abi Dr. Haji Hanifudin Madani Mekia dan Nisa Daraja Kharati di Badan Muhammadiyah BDI selaku pengasuh dari pondok pesantren seperti yang melarang dan Fida. Kepada hormati Mr. Dewan dan Misnur selaku kepala sekolah dari MTS dan MA Alhamdulillah bin Fida. Kepada hormati jajaran Dewan Guru, para penguasa yang tidak merasakan Fida, dan tidak lupa kepada keluarga aku, saudara aku, orang tua aku, dan teman-teman aku yang suka mensupport dan mendoakan yang terbaik. Perkenalkan, nama aku Anas Sampaikan dan Nugroho, atau kalian bisa panggil aku Meika. Kali ini aku akan menjelaskan mata imajinasi dari mata pelajaran IPA yang diajarkan Miss Iza, yang berjudul Bab Sistem Koordinasi Manusia. Yang pertama, sistem saraf manusia. Nah, sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespons rangsang baik dari dalam maupun di luar tubuh kita. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf, neuron. Struktur neuron tersusun atas dendrit, badan sel, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, sel Schwann, dan sinapsis. Seperti pada gambar. Setiap struktur pada neuron memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Sel Schwann berfungsi membentuk selubung mielin. Selubung mielin berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Bagian akson yang tidak dilindungi selubung mielin disebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi sebagai tempat masuknya ion. Ujung akson disebut dengan sinapsis. Sinapsis berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron itu dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu neuron sensoris, neuron motoris, dan neuron konektor dengan dan neuron konektor. Neuron sensoris berfungsi menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Neuron motoris berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor, efektor, seperti otot atau kelenjar. Sedangkan neuron konektor menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, gerakan sadar yang dilakukan tubuh kita merupakan tanggung jawab otak. Sedangkan gerak refleks dikendalikan oleh medula spinalis. Struktur otak pada manusia sangat kompleks. Beberapa di antaranya adalah otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, kelenjar pineal, pituitari, dan medula oblongata seperti yang dan medula oblongata. Otak besar berfungsi sebagai pusat gerakan sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan gerakan, kontrol gerakan mata, serta koordinasi gerakan sadar yang terkait keterampilan, misalnya mengetik dan memainkan piano. Kelenjar pituitari berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon. Kelenjar pineal berperan dalam pengaturan jam biologis, misalnya waktu bangun tidur dan kebiasaan lainnya. Sekian cukup presentasi aku pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.